Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat, jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bab pertama, yaitu tentang pendapatan nasional. Baik, pembahasan kita adalah tentang pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pendapatan nasional nanti akan ada 3 pendekatan, yaitu metode produksi, metode pengeluaran, dan metode pendapatan. Sedangkan perhitungan pendapatan per kapita nanti kita bisa peroleh dari perhitungan PDB atau produk domestik bruto dan perhitungan dari PNB atau produk nasional bruto. Sebelum kita lanjutkan, perlu kita pahami tentang apa itu pendapatan nasional. Pendapatan nasional atau national income adalah pendapatan yang diterima oleh suatu negara selama satu periode atau 1 tahun yang diukur dengan nilai uang. Itulah pengertian dari pendapatan nasional. Jadi pendapatan nasional itu adalah pendapatan yang diterima oleh negara selama kurun waktu 1 tahun. Berapa sih besar pendapatan ini? Nah, perhitungan pendapatan nasional untuk kali ini saya akan memberikan 3 pendekatan. Pendekatan pertama adalah dari production approach atau pendekatan produksi. Dari mana kita menghitungnya? Menghitungnya adalah dari nilai barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan value added tiap proses produksinya atau nilai tambah. Jika diformulakan dalam sebuah rumus, Y di sini adalah pendapatan, sama dengan sigma P dikali Hi. P adalah harga barang, Hi adalah jumlah barang. Mengapa sigma di sini? Karena jumlah barang yang dihasilkan dalam sebuah negara itu bukan hanya 1, tapi melainkan banyak barang. Oleh karena itu, di sini dirumuskan P1 dikali Hi1. Itu artinya barang ke-1. Ya, barang ke-1 dikalikan dengan harga barang ke-1. Di sini ada keterangannya ya. Jadi P1 dikali Hi1 ditambah P2 dikali Hi2 dan selanjutnya sampai P ke N dan Hi ke N. N di sini adalah sampai jumlah barang atau data yang disajikan kalau di dalam sebuah soal. Saya lanjutkan. Nah, di sini ada contoh. Diketahui data harga barang dan jumlah yang diproduksi pada negara ABC pada tahun 2016 sebagai berikut. Nama barang kain batik. Nah, harga barangnya 250.000, jumlah barangnya 20.000. Sepatu 350.000, jumlah barang 50.000. Sedangkan beras 100.000 harganya, jumlah barangnya adalah 100.000. Kita tinggal mengalihkan kemudian menjumlahkan. Untuk kain batik 250.000 dikali 20.000. Kemudian untuk sepatu 350.000 dikali 5.000. Untuk beras harga barangnya 100.000 dikalikan jumlah barangnya 100.000. Maka total pendapatan sama dengan 16.750.000.000. Baik, ini tadi contoh dari pendekatan produksi, di mana kita menghitung jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh sebuah negara selama 1 periode atau 1 tahun. Saya lanjutkan.
di sini oh ya, ini mengenai informasi berkaitan dengan lapangan usaha yang dihitung dalam pendekatan produksinya. Ada pertanian, pertambangan, listrik, bangunan, dan sebagainya. Berikutnya, saya akan melanjutkan dengan pendekatan pengeluaran. Pendekatan pengeluaran di sini adalah jumlah pengeluaran secara nasional untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan dalam 1 tahun dengan cara menjumlahkan pengeluaran dari rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga luar negeri. Kalian masih ingat tidak pembelajaran di kelas 10? Waktu itu kita diajarkan materi tentang diagram circular flow. Di situ ada diagram yang menjelaskan bagaimana siklus dari kegiatan ekonomi, di mana rumah tangga konsumen itu menyediakan faktor-faktor produksi. Kemudian rumah tangga produsen itu menggunakan faktor-faktor produksi tersebut untuk menghasilkan barang dan jasa. Sedangkan rumah tangga pemerintah juga melakukan produksi barang. Selain melakukan produksi barang, rumah tangga pemerintah juga memberikan subsidi dan menerima pajak. Sedangkan rumah tangga luar negeri adalah proses ekspor dan impor. Nah, formula rumusnya adalah Y sama dengan C. C ini adalah pengeluaran rumah tangga atau yang disebut juga dengan konsumsi. I adalah pengeluaran perusahaan, disebut dengan investasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah adalah G, dilambangkan G, kemudian ditambah buka kurung ekspor dikurangi impor. Dari keempat elemen ini kita hitung, ya. Berikut saya berikan contoh. Nah, di sini ada data. Diketahui data sebagai berikut. Ada upah 30, kemudian ekspornya 50, impornya 35, bunga 15, investasi 35, profit atau laba 35, konsumsi 30, sewa 20, pengeluaran pemerintah 50. Nah, tentukan besarnya pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran. Jawabannya, pendapatan nasional berdasarkan metode pendekatan pengeluaran hanya menjumlahkan besarnya konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor neto. Ekspor neto ini artinya adalah ekspor setelah dikurangi impor. Nah, konsumsinya berapa? Konsumsinya 30 konsumsinya. Nah, ini data konsumsinya 30, kita tulis di sini. Kemudian investasi 35, kemudian pengeluaran pemerintah 50. Ekspornya 50 dikurangi impornya 35. Maka akan ditemukan nilai dari pendapatan nasional sebesar Rp130. Bagaimana dengan data lain seperti upah, bunga, profit? Ya, ini adalah data. Tidak semua data digunakan. Jadi, data ini digunakan sesuai dengan pendekatan yang kita gunakan. Saya lanjutkan kembali ke metode yang ketiga, yaitu pendekatan pendapatan. Pendekatan pendapatan ini caranya adalah seluruh pendapatan yang diterima pemilik faktor produksi yang disumbangkan kepada rumah tangga produsen selama 1 periode. Ingat, tadi saya sudah sedikit membahas tentang rumah tangga konsumen. Rumah tangga konsumen itu memiliki faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama adalah alam, yang kedua adalah tenaga kerja, yang ketiga adalah modal, yang keempat adalah skill. Masih ingat tidak? Di kelas 10 sudah dibahas mengenai faktor-faktor produksi. Faktor produksi ini, keempat faktor produksi ini digunakan oleh perusahaan menghasilkan barang dan jasa. Contohnya alam, ya. Alam ini jika digunakan, maka pendapatannya berupa apa? Sewa tanah. Misalnya kamu
punya tanah, maka disewa. Kamu mendapatkan sewa dari penyewanya. Berikut juga rumah, kamu mendapatkan biaya sewa dari penyewanya. Kemudian I di sini adalah bunga modal. Artinya jika rumah tangga konsumen punya uang kemudian diinvestasikan, maka akan mendapat pengembalian berupa bunga modal. Jika kita sebagai rumah tangga konsumen menyediakan faktor produksi sebagai tenaga kerja atau W di sini ya, maka kita akan mendapatkan imbalan atau berupa pendapatan berupa upah atau gaji. Kalau upah itu untuk buruh, tenaga yang menggunakan fisik, kalau gaji itu menggunakan otak ya. Kemudian profit ini adalah pendapatan yang diperoleh oleh faktor produksi skill. Nah, ini dijumlah ke semuanya 4 item ini dijumlah sehingga akan ketemu pendapatan nasional. Berikut contohnya. Nah, sewa sebesar 400 juta, upah yang diterima per individu sebesar 300.000. Profit pengusaha mencapai 450 juta. Ekspor luar negeri sebesar 650 juta. Bunga pemilik modal sebesar 350 juta dan impor luar negeri sebesar 230 juta. Berapa jumlah pendapatan nasional dengan menggunakan pendekatan pendapatan? Ingat, pendekatan pendapatan. Dari data di sini ada yang tidak dipakai. Contohnya ekspor luar negeri. Ini tidak dipakai. Impor luar negeri. Nah, data ini tidak digunakan. Yang digunakan adalah R 400 juta, W-nya upah sebesar 300.000. Bunga modalnya I 350 juta, profit atau laba 450 juta ya. Kemudian ini hanya X dan M ini atau ekspor dan impor adalah data penyerta dan itu tidak digunakan. Kalau dalam soal ini istilahnya pengecoh ya. Pengecoh bagi kalian sehingga kalian bingung ini bagaimana datanya digunakan apa tidak. Nah, maka kita harus jeli terhadap metode apa yang digunakan. Maka rumusnya adalah Y sama dengan R plus W plus I plus P. Kita masukkan datanya dan pendapatannya akan ketemu sebesar 12 miliar 300.000. Baik anak-anakku, demikian perhitungan pendapatan nasional dari 3 pendekatan atau 3 metode. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Silakan dipelajari kembali. Dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.